warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan wahidatan wa sallallahu alaihi asra. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di Ahad ini, waktu duha ini, kita dibersamakan kembali dalam rangka thalabul ilmi, sekaligus kita hadir bersilaturahim, yang mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah langkah kaki kita dari rumah ke majelis taklim Nurul Falah ini senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda, amin. Senantiasa Allah berikan derajatnya kepada kita, Allah angkat derajat kita, amin. Senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita, amin. Senantiasa Allah berikan kebahagiaan, keberkahan dunia akhirat, amin. Segala hajat Allah kabulkan, amin. Segala cita-cita Allah mudahkan, segala hutang Allah lunaskan. Yang punya hajat, yang punya cita-cita Allah kabulkan semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Salawat diriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan cintanya, ya, berusaha menghidupkan sunnahnya, dan kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya Allah ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Falah, Ibu Hajar Rahmah, Ibu Hasanah, Ibu siapa lagi? Ibu-ibu ustazah yang lainnya, ibu-ibu hajjah, dan seluruh ibu-ibu muslimah salehah ahlul jannah, amin. Iya, makanya baru libur seminggu ya. Maulid kapan di pondok nih? 21 hari apa itu? Oh, bulan depan. Oh, masih lama. Masya Allah, kirain udah deket-deket. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita bahas karena masih bulan Rabiul Awal,
yaitu tentang sholawat ya Bu ya. Tentang sholawat pernah kita bahas, tapi mungkin lebih kepada bagaimana kita mampu mengamalkan sholawat dalam keseharian kita. Karena begitu banyak keutamaan, fadilah, keistimewaan dari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, karena itu pada kesempatan ini, karena masih bulan Rabiul Awal, kita akan bahas tentang sholawat ini ya Bu. Yang pertama di antara kenapa kita berselawat, karena Allah saja berselawat, karena malaikat saja berselawat. Bu, saya tanya Bu, kalau Allah merintahkan sholat, Allah sholat enggak? Allah memerintahkan puasa, Allah puasa enggak? Allah memerintahkan zakat, Allah zakat enggak? Allah perintahkan haji, Allah haji enggak? Tapi ketika Allah memerintahkan salawat, Allah berselawat enggak? Allah berselawat. Karena hebatnya itu salawat, makanya kita, Allah saja berselawat. Padahal Allah tidak melaksanakan sholat puasa, tapi kenapa Allah berselawat? Karena begitu hebatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dulu Nabi Adam diciptakan Allah sendiri di surga, pelanga pelongo, nggak punya bini, ya kan? Bingung di surga nggak punya bini, bingung, apalagi di dunia, bingung bolak-balik, nggak ada perempuan, nggak ada teman. Akhirnya dia minta kepada Allah. Allah ciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuknya. Nah, ketika beliau memegangnya, nggak boleh, belum nikah. Nah, ketika akad nikah bingung, mas kawinnya apa? Ya kan di sana nggak ada apa-apa, ya Pak, ya Bu. Ya ada sih, semuanya sebenarnya ada di surga. Cuma mas kawinnya bingung. Nah, ketika itulah Allah merintahkan mas kawinnya adalah salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mas kawinnya salawat. Jadi kalau kita punya anak nggak punya apa-apa, nanti mahar mas kawinnya seperti Nabi Adam Bu, salawat. Iya, insya Allah. Allah akbar walillahil hamd. Iya, kata miskin aman katanya ya. Iya kan nyontoh Nabi Adam katanya. Tuh Bu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, lalu kapan kita berselawat? Pertama, ketika kita tahiyat, tasyahud dalam sholat. Bahkan hukumnya wajib. Sholat tidak akan sah, sholat tidak akan diterima kalau kita tahiyat, tasyahud, kita tidak membaca salawat. Ya kan Ibu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kapan dibacanya tuh? Tahiyat, tasyahud ya awal dan juga tahiyat tasyahud akhir. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, wajib mesti kita baca. Sholat tidak sah kalau tidak ada sholawat. Kemudian yang kedua, sholawat itu wajib dibaca ya ketika
mengawali doa dan selesai sebelum akhir doa. Ya Bu, kata Umar bin Khattab, doa tergantung di antara langit dan bumi, ya, bisa sampai kepada Allah ketika kita ucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apabila sekali kalian berdoa kepada Allah, mulailah dengan memuji Allah. Setelah itu berselawat kepada Allah, baru kita minta dalam doa kita, baru doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Itu nggak boleh tuh, ya. Jadi kalau kita doa nggak pakai selawat, doanya tidak akan diterima. Mau minta apapun, mau minta rezeki kah, mau minta sehat kah, mau minta ilmu kah, mau minta umur panjang kah, mau minta supaya husnul khotimah, minta anak supaya jadi anak yang soleh soleha, rezeki berkah, mesti ada solawat. Misalnya nih tadi kita sholat duha, udah sholat duha Bu? Bener. Berapa rakaat? Males amat. Ya Bu, minimal 4 ya Bu ya, biasakan 4. Kalau 2 mah bayar pajak. Bayar pajak kepada Allah. Kalau 4 baru tuh rezekinya dijamin sampai sore. Iya, rezekinya dijamin Allah. Kalau 4, apalagi sampai 12 rakaat mah. Nah, sebelum kita baca doa sholat duha, muji Allah, salawat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ya yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim azim sultanik. Baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru doa salat duha. Allahumma inna duha wal bahuka wal jamaluka, dan seterusnya tuh. Doa itu setelah kita berselawat. Jadi jangan ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk, tiba-tiba habis sholat duha langsung Allahumma inna duha. Jangan, muji dulu Allah, salawat kepada Allah Rasulullah, baru kita doa. Paham Bu? Doa tanpa salawat itu ya tidak akan sampai kepada Allah. Bergantung di antara langit dan bergantung di antara langit dan bumi, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu. Doa apa aja? Mau doa kita ingin rezeki kah? Mau doa ingin anak kita kah? Mesti harus ada sholawat di antara doa itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin itu sholawat. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, kapan kita berselawat? Mau masuk masjid, mau sholat berjamaah di Masjid Nurul Falah, ya, mau masuk kaki kanan, kita baca doa Allahumma gfirli junubi wabtahli abwaba rahmatik. Sebelumnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfir li junubi wabtahli abwaba rahmatik. Pulang dari masjid, keluar kaki kiri, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli junubi wabtahli abwaba fadlik. Tuh. Kalau bisa juga masuk rumah, Bu, masuk rumah, keluar rumah jangan lupa sholawat. Keluar rumah nih, bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata. Sebelumnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh. Ya, masuk masjid, keluar masjid, sholawat, baca doa. Kemudian yang keempat, mau sholat jenazah. Sholat mayit, 4 takbir. Di antara takbir itu kita mesti sholawat. Ya, setelah takbir pertama, usolli ala hajal mayit. Kalau mayitnya laki-laki, kalau perempuan usolli ala hajil
baitati arba'at takbiratin fardal kifayati makmuman atau imaman kalau laki-laki, ya, fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar, Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum. Setelah itu baru doa untuk mayit. Kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau ibu-ibu, Allahumma ighfir laha warhamha. Pernah nyolatin mayit, Bu? Boleh dong ibu-ibu juga. Boleh. Di belakang barisan bapak-bapak. Ya tuh. Jadi boleh ibu-ibu ikut nyolatin jenazah, boleh. Siapa yang ngelarang? Kata siapa? Siapa yang ngelarang? Bahkan kalau ibu jadi jamaah haji atau umroh, itu setiap habis sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, harus sholat jenazah kan? Oh baik, itu siapa? Ibu ikut nggak? Ikut langsung, ya Bu. Tuh, iya. Jadi juga sama, cuma nggak umum. Coba sekali-kali biasain. Iya, sholat jamaah, habis sholat jenazah, bapak-bapak di depan, ibu di belakang. Sholat ikut, silakan. Doh, kemudian yang kelima, ya, sholawat. Nah, kalau bisa ya, Rasulullah itu kalau menulis surah itu selalu berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sholawat itu multi manfaat. Nah, saya langsung bacakan saja manfaat fadilah sholawat. Sebenarnya banyak nih ya. Ini diantaranya. Pertama dengan berselawat berarti kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah berselawat, karena malaikat berselawat, maka kita taati apa yang Rasulullah, yang Allah lakukan, yang malaikat lakukan, kita pun berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, 1 selawat 10 pahala, 10 ampunan dosa, 10 derajat. Masya Allah, 1 sholawat saja 10 pahala, 10 derajat, 10 ampunan dosa. Man sholla sholatan wahidatan. Tuh, ya bukan hanya pahala, 10 pahala, 10 derajat, 10 ampunan dosa, baru 1. Ya Bu, lagi nyuci selawat, lagi ngepel selawat, lagi neriska selawat, lagi masak selawat, lagi naik motor selawat, lagi naik mobil, naik suami selawat. Selawat ya, selawat ya Allah. Iya, selawat ya, nggak apa-apa Bu. Siapa yang ngelarang? Yang nggak boleh baca Al-Quran. Nah, yang luar biasa Bu, kalau ibadah lain itu Allah terima kalau nggak ada ria, harus ikhlas, ya kan? Sholat, puasa, zakat, infak, sedekah harus ikhlas. Tapi sholawat, walaupun kita ingin dilihat oleh orang, ya, ria sholat kita itu diterima oleh Allah. Itu hebatnya sholawat. Jadi walaupun kita ria, sholawat itu diterima oleh Allah Subhanahu. Itu Masya Allah. Kemudian berikutnya fadilah sholawat, Allah akan berikan kasih sayangnya kepada orang yang selalu sholawat. Rahmatnya akan turun kepada orang yang selalu sholawat. Rumahnya ya akan turun. Allahu Akbar. Kemudian menjauhkan seseorang dari rugi, menyesal, ya, dan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi kalau dia dagangnya nggak akan rugi. Kalau dia anaknya pesantren, dia nggak akan nyesel.
Kalau dia usaha tidak akan rugi, tidak akan menyesal. Kenapa? Karena diiringi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Rabbuna Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian fadilah yang berikutnya, mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang hamba sahaya. Amin. Kemudian Rasulullah akan memberikan syafaat kepada orang yang selalu sholawat. Apa itu syafaat, Bu? Pertolongan. Contoh begini, ketika nanti kita ditimbang antara pahala dengan dosa 50-50 sama, ditimbang oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. May ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin, sama tuh, kebaikan keburukan sama. Nah, ini yang kita inginkan apa? Syafaat. Bagaimana Nabi memberikan syafaat kalau kita tidak pernah berselawat? Ya. Dan selawat itu boleh dilakukan. Misalnya ibu yang lagi haid, boleh. Beda dengan megang Al-Quran, baca Quran. Boleh, Bu, ya? Jadi nggak ada alasan. Wah, nih libur, sholat libur, baca Quran libur, selawat juga libur. Enggak, Bu. Jadi ibadah yang boleh dilakukan wanita yang sedang menstruasi, wanita yang sedang nifas, wanita yang melahirkan, wanita yang sedang junub, sholawat boleh. Sholawat boleh. Ya, itulah hebatnya sholawat. Jadi boleh. Mau wudu bagus, lebih bagus. Suci lebih bagus. Orang yang tidak berwudu pun sholawat bagus. Orang yang masih haid pun sholawat bagus. Jadi bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Cuma kalau di kamar mandi jangan dijaharkan. Kenapa? WC, kamar mandi tempat najis, tempat kotor, tidak berakhlak, tidak beradab, tidak etis. Zikir, baca Quran, salawat di WC nggak boleh. Ya, Bu? Iya, boleh. Boleh dalam hati, hati. Ya Allah, saking rajin-rajinnya di WC salawat, astagfirullahaladzim. Jangan, Bu, ya. Nyanyi juga nggak boleh, itu ngundang jin gitu, ngundang setan malah. Ya, dalam hati aja. Makanya di kamar mandi jangan lama-lama. Yang boleh itu mandi bareng suami, itu boleh. Boleh. Nggak dilarang, enggak. Yang bingung cucu kita nih, lama banget nenek-nenek sama aki-aki di kamar mandi. Udah 2 jam ketuk-ketuk pintu. Ini ngapain ini? Kata ngkongnya, "Cuk, lagi sunnah Nabi, cuk," gitu. Ya Allah. Ya, Bu. Hikmah yang berikutnya, salawat itu akan menghilangkan kesusahan, kegundahan, dan meluaskan rezeki. Masya Allah. Jadi rezeki itu akan luas, akan lapang bagi orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi kalau di antara kita yang rezekinya mampet, seret, banyakin sholawat. Bahkan kalau kita punya hajat, sholawatin. Dulu kan ada orang ngomong, ya, ada kedatang ke ulama, "Pak Kiai, saya ingin punya mobil misalnya, saya ingin punya motor." Sholawatin, itu kan. Istilahnya banyakin sholawat. Jadi hajat itu akan cepat dikabulkan kalau kita banyak sholat. Bahkan ulama-ulama dulu, Bu, itu sholawatnya bukan ratusan, bukan puluhan, tapi ribuan kali dalam sehari. Yang ibu baca dalam rawi, barjanji, diba, sholawat, apa itu sholawat semua itu kan. Ya, ada nama mahaulul qiyam, kita berdiri, ya kan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat semuanya.
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dulu ada yang nanya, kenapa lagi baca itu kita berdiri? Itu bentuk penghormatan. Ya, karena kehadiran Nabi itu hadir orang-orang yang berselawat kepadanya. Makanya mahalul qiyam. Ya, dulu ada orang sombong, ngapain gua berdiri? Dia nggak mau berdiri tuh. Orang itu jadi lumpuh akhirnya. Nauzubillahi min. Kecuali ibu lagi sakit, ya Bu. Itu beda ya. Jadi jangan sampai kita sombong, orang-orang berdiri kita nggak mau berdiri, jangan. Ya, cuek, ya ikut diri, ikut juga berdiri, karena bentuk tabarrukan namanya, ngambil keberkahan. Kemudian apalagi hikmahnya salawat Bu? Bagi kita yang nggak punya duit untuk sedekah, ternyata salawat itu pengganti sedekah. Masya Allah. Ini nggak punya duit nih, lagi bangun masjid untuk sedekah, nggak punya duit kita, lagi susah. Salawat jadi pengganti sedekah. Jadi kalau ada yang minta datang ke rumah kita, ya ada tukang ngamen, ada apa, selawatin aja. Ya, gua ketahuan nih pasti nggak punya duit ya orang. Ya Bu, insya. Apalagi di hari Jumat, masya Allah. Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, itulah Yaumus Shalawah. Penghulunya hari banyakin sholawat. Kalau bapak-bapak ke masjid sholat Jumat, ibu-ibu nggak ke masjid sholat zuhur, tapi ganti dengan banyakin sholawat. Karena kalau sholat Jumat kan ada khutbah, ya kan? Dengerin khutbah itu bisa setengah jam, sama zikir, sama i'tikaf. Kita baru pulang tuh bapaknya, kita pun sudah menyelesaikan sholawat. Ya Allah, ya Rabbana. Ya Bu, insya. Karena hari Jumat itu paling utamanya sholawat di hari Jumat. Kemudian apalagi hikmahnya? Hikmah sholawat, orang yang berselawat kepada Nabi, maka itulah orang yang paling dekat dengan Nabi. Siapa orang yang paling dekat Nabi? Orang yang terbanyak sholawatnya. Jadi ini yang di jamaah kita ini Nurul Falah nih, yang nanti paling dekat dengan Nabi siapa? Orang yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang berikutnya, orang yang selawat akan melepaskan dari kebingungan di akhirat nanti. Di hari kiamat, di akhirat nggak bingung dia. Di padang mahsyar nggak bingung. Di alam kubur nggak bingung. Kenapa? Karena dia banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Banyak sholawat menghilangkan sifat bakhil bin pelit alias kikir bin mendit alias buntut gasiran. Jadi kalau masih ada orang yang susah dimintain sedekah, banyakin sholawat, maka dia akan jadi orang dermawan. Amin. Ya tuh. Ya. Kemudian dia banyak sholawat, maka menyelamatkan ya dari sifat bakhil. Kemudian apa lagi? Orang yang banyak sholawat dijauhkan dari kejahatan. Misalnya ibu naik motor atau kemana-mana, ada sekarang kan kejahatan hipnotis, kejahatan dengan cara melalui media sosial, lewat pinjol, tahu pinjol, pinjaman online. Ya, wah ngomongnya itu sekarang, wah. Minjemnya 1 juta, bayarnya 10 juta. Ya Allah, berbunga. Wah, nauzubillahi min. Hati-hati Bu. Dimiskinkan kita dengan riba, dimiskinkan kita dengan rentenir. Kayaknya seenak dapat duit cepet, padahal kejepit kita. Makanya caranya adalah banyakin sholawat. Kalau ada orang yang menipu kita, orang itu nggak jadi nipu kita. Kenapa? Karena adanya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, di antara hikmah-hikmahnya begitu banyak. Lalu sekarang
Apa sih salawat itu apa aja? Nah, saya bacakan nih salawat-salawat.